Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kalian saat ini sehat, semoga kalian saat ini bahagia dan semoga selalu semangat. Kita jumpa lagi di Kamar Kisah. Masya Allah. Oke, kali ini saya mau sedikit sharing tentang bagaimana atau juga kenapa akhirnya saya tertarik dan kecemplung juga ke dunia per-YouTubean. Tapi sebelumnya teman-teman semuanya yang belum subscribe, please tolong klik tombol subscribe dan like-nya, dan jangan lupa tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Yang melatar belakangi salah satunya yaitu hobi. Kenapa hobi? Jadi waktu dulu dari kecil itu saya suka baca buku, entah buku cerita, buku pelajaran atau apapun. Itu saya suka baca buku. Suka nulis, kemudian ngarang cerita seperti itu. Dan juga waktu dari SD, SMP, SMA, biasanya tuh dulu kalau pelajaran, kalau sebelum guru atau instrukturnya mau ngajarin materi, biasanya ada bacaannya atau ulasannya. Nah, waktu itu saya tuh sering tuh disuruh baca oleh guru, sering banget kayak gitu. Dan akhirnya saya jadi tertarik sama sastra Indonesia, bikin puisi, bikin syair dan segala macam seperti itu. Dan suatu ketika dulu waktu SMA, saya suka nonton acara berita. Saya pantengin seperti itu. Saya kalau ada berita gitu saya pantengin gitu, yang terutama dubbingnya atau pembaca beritanya, atau kalau enggak news anchornya seperti itu. Nah, ceritanya gini. Jadi pulang sekolah biasanya tuh ada tukang jualan majalah atau koran di pinggir jalan tuh waktu itu tahun 2007-an kalau nggak salah waktu itu. Nah, setiap kali saya pulang itu saya selalu mampir tuh ke tukang penjual koran atau majalah itu tuh. Biasanya saya beli koran-koran bekas waktu itu, yang biasanya banyak beritanya. Kemudian sesampainya di rumah, saya lihat tuh berita-beritanya dan saya baca dengan intonasi selayaknya dubbing pembaca berita atau news anchor seperti itu. Didengerin sama ibu dan kakak saya waktu itu. Logatnya logat seperti pembaca berita. Contohnya seperti ini. Ya, aksi seorang pria diduga pencuri melompat dari satu bangunan ke bangunan lain di Medan saat dikepung warga. Para terduga pelaku pencurian berinisial RA dan AF kemudian dibawa ke Polsek Medan Timur. Seperti itu kira-kiranya. Jadi setiap ada bacaan berita pasti saya bacanya seperti layaknya orang membacakan berita seperti itu. Dan juga saya kenal YouTube atau tahu YouTube itu dari sudah lama karena waktu kenal atau tahu YouTube itu biasanya kalau saya mau cari sesuatu atau misalnya ingin tahu sesuatu kayak itu pasti ngelihatnya di YouTube, misalnya tutorial apa atau kemudian cara bikin apa seperti itu, atau informasi tentang apapun itu biasanya saya ngelihatnya di YouTube. Tapi ya tahu-tahu aja gitu, buka-buka aja, ngelihat aja gitu tanpa mengetahui atau pengen cari tahu sedetail mungkin gitu tentang YouTube. Dan kesini akhirnya kan marak tuh pada bikin video kemudian diupload ke YouTube. Atau sekarang maraknya yaitu youtuber kayak gitu, kayak Ria Ricis atau Halilintar gitu. Kemudian muncul banyak banget
YouTuber kayak gitu. Dan ternyata memang kesini ternyata YouTube adalah suatu lahan atau ajang yang bisa menghasilkan seperti itu dengan kriteria tertentu, dengan sistem tertentu, dengan aturan-aturan tertentu seperti itu. Dan saya pun akhirnya tertarik juga seperti itu. Akhirnya saya sedikit pengen cari tahu lebih jauh tentang YouTube, dan akhirnya saya tertarik dan nyemplung juga ke YouTube. Kalau berbicara tujuan saya berkecimpung atau mungkin terjun ke YouTube, ya mungkin diantaranya saya bisa hobi, jadi saya bisa menyalurkan hobi, kemudian bisa menyalurkan atau mungkin bisa mengasah kreativitas selanjutnya, yaitu membuat konten atau membuat video-video yang menarik atau yang video-video yang bermanfaat seperti itu. Jadi terasah kreativitas saya dan itu saya suka. Kemudian ada sesuatu yang saya sampaikan, atau misalnya saya pengen berkeinginan untuk menyampaikan sesuatu atau informasi tersalurkan oleh YouTube. Jadi fungsi dari YouTube itu intinya adalah menyampaikan informasi seperti itu. Jadi kita membuat video-video apapun, kemudian tutorial apapun atau informasi atau apapun, itu pada intinya adalah kita upload video ke YouTube itu adalah untuk menginformasikan. Jadi salah satu niat saya adalah supaya apa yang saya informasikan atau yang saya tayangkan di video-video saya itu bisa bermanfaat atau bisa menambah ilmu banyak orang, dan itu saya suka. Itu adalah salah satu tujuannya. Kemudian tidak bisa dipungkiri juga kalau misalnya memang di YouTube ini nanti suatu saat nanti ada nilai plus untuk saya, atau lebih jelasnya mungkin bisa menghasilkan untuk saya pribadi, itu adalah tujuan saya. Dan tapi untuk saya pribadi atau prinsip saya adalah sesuatu itu atau tujuan yang kita capai itu pasti ada prosesnya. Jadi kalau misalnya memang nanti tujuan saya masuk YouTube kemudian bisa menghasilkan itu, ya yang pasti melalui proses. Kalau saya pribadi ya udah saat ini kita jalanin aja gitu, kita bikin video sebagus mungkin, kita bikin konten-konten sebagus mungkin, kita menyampaikan atau menayangkan sesuatu yang sebaik mungkin, bermanfaat banyak orang. Suatu saat nanti kalau misalnya memang sudah tepat atau memang sudah pantas, nanti juga pasti ada jalannya. Jadi buat teman-teman yang saat ini pemula atau YouTuber baru, atau mungkin yang saat ini pada tuh kejar-kejaran tuh 1000 subscriber atau 4000 jam tayang seperti itu, pada berlomba-lomba seperti itu. Kalau menurut saya pribadi sih target boleh, cuma kalau untuk terlalu ngoyo, kalau menurut saya pribadi jangan. Jadi jalanin aja gitu. Jadi kita bikin video sebagus mungkin seperti yang tadi saya sampaikan seperti itu. Nanti suatu saat sudah tepat waktunya atau memang sudah pantas, nanti insya Allah hasilnya akan mencari kita. Atau ungkapan yang sering kita dengar yaitu hasil tidak mengkhianati usaha seperti itu. Nah, itu kita praktekkan seperti itu. Harapannya ya yang pertama mudah-mudahan niat saya untuk bisa berbagi ilmu, berbagi atau sharing tentang pengalaman atau informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya
bisa berjalan sesuai dengan harapan saya, bisa diterima seperti itu. Kemudian harapannya ya banyak yang nonton, kemudian banyak yang subscribe seperti itu, banyak yang like, kemudian banyak yang komen juga, komen-komen yang positif, kita bisa sharing. Apalagi kita teman-teman yang youtuber baru itu kita bisa sharing. Kemudian harapannya lagi yaitu tadi, mudah-mudahan dengan kita menyampaikan atau kita berkreativitas dengan baik, kemudian kita memberikan yang terbaik, mudah-mudahan kita juga mendapatkan hasil yang baik. Buat teman-teman sesama pemula, tetap semangat, tetap asah kreativitas kita, kreativitas kalian. Mudah-mudahan niat dan tujuan kalian baik gitu. Jadi nanti hasilnya juga baik buat kita, buat kalian juga seperti itu. Dan gunakan media sosial, media digital saat ini dengan sebaik-baiknya. Jadi jadikan waktu kalian, waktu kita, waktu saya juga itu yang aktif, produktif, dan positif seperti itu. Dan buat teman-teman mungkin juga pesan buat saya, jadi untuk yang memang terjun ke YouTube dengan tujuan supaya nanti bisa menghasilkan, itu menurut saya jalanin aja yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa yang penting kita menjalani dengan sebaik mungkin, kita berusaha, kita berkreativitas sebaik mungkin, insya Allah nanti juga hasilnya balik ke kita dengan hasil yang baik. Seperti itu aja. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat saya dan teman-teman semuanya untuk tetap semangat dalam berkreativitas untuk menampilkan video-video terbaik kalian dan juga video saya. Dan mudah-mudahan kita bisa sharing, saling menguatkan dan saling mensupport. Ikuti terus perjalanan Kamar Kisah dengan video-video terbaru selanjutnya. Kita jumpa lagi di Kamar Kisah. Masya Allah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.